Warteg bukan sekedar tempat berkumpul, hehehe. Warteg adalah tempat ngobrol dan ngidul. Jangan malas-malasan woi, jangan bertindak, janganlah kamu tidur. Tidurmu yang gak malu, karena kita hadir untuk menghibur. Tawaran jangan terus dulu ya. Ini dah, ini gua harus kayak mana dah? Gua harus kayak di kafe-kafe fancy atau kayak di warung biasa aja? Ya elah santai aja sih. Jadi diri sendiri lu aja. Gua aja begini. Biasanya gua ngelap oli, benerin skrup, nyerah gitu jaga warung. Ngapain dah? Ngapain? Jadi Bang Raffi mah enak ya, dia nggak bisa dateng nyuruh adenya oper-operan kayak lomba estafet. Ya gitu deh. Untungnya dia punya adik yang serba bisa di gue. Kayak bisa. Ya, masih udah mantap. Ya. Hebat nih. Sepi banget dah. Bang, ada nasi kagak sih? Oh, ada. Duduk dulu Kak. Duduk dulu. Boleh. Kamu mau pesen apa Kak? Adanya enaknya paling best seller di sini apa deh? Ya paling best seller di sini dikasih aja ke piring. Kalau gue sendiri sih, Bisa. gue suka banget ikan ini sih. Boleh, ya udah taruh aja deh paling best seller ya. Tadi lapar banget di kantin kelinci nggak ada apa-apaan tadi. Oh, penuh banget ya Kak ya? Bener banget. Udah laku berapa hari ini? Enggak, baru Kak. Baru hari ini. Agak ini ya, agak siang ya. Emang nggak takut rezeki dipatok ayam? Aduh, baru bangun Kak. Oh baru banget, iya kayak emang. Jadi ikan ini nggak Gen Z apa-apa, Kak? ya, Oh. Gen Z banget ya kan? Ikan ini boleh? Boleh. Oh iya. Menurut lu doang kali. Gue kayak pernah lihat. Ah, ini gue bisa makan aja, lu aja dah. Biasa acara gede. Emang iya? Iya. Itu kayak. Lu udah cuma satu. Wih, Kayak kenal nih. siapa? Tebak. Siapa namanya? Siapa namanya? Salah. Oh, lu kasih parah Kak? Iya, Silvana. Oh, lu kasih parah yang dari genre itu? Iya, saya juga Oh, bener. Kok bisa tahu? Enggak, gue sebenarnya udah pernah tahu. Oh, Ini gara-gara adik gue emang suka nonton acara-acara kayak gitu kan. Oh, gitu tuh kayak gimana tuh? Konteksnya banyak nih. Jelasin lagi deh. Bener, soalnya pernah lihat kan di acara-acara gede di kampus. Wendy juga pernah kan? Pernah. Kebetulan saya Bener. bagian ngelipat bulung kabel. Gak mungkin sih. Udah, maksudnya dia ngeliat apa di atas panggung. Oh, atas panggung. Udah, ini. Udah, dilapin. Nanti. Gue gak niat banget sih kalau pengen ngelayanin. Mau minum apa Kak? Oh, ini wartegnya konsepnya gak ada AC-nya gitu ya? Aduh. Coba Jujur ini- saya Bang TG ya, kapan dipasang AC? Jadi ini kita jualnya warteg ikan sih Kak. Plastik. Oh, ini makanannya. Boleh cobain Kak? Kakaknya dulu deh, takutnya. Waduh. Enggak ya? Lah. Kan gak kayak mesen, gue punya warung Kak. Ini mikir tolong jatuh. Capek ah. Oh ya Kak. Apa? Ini kok tuh bener makan di sini? Di sini makan Ya, apa? tadi lagi ketemu dosen. Terus penuh di kantin. Penuh banget ya sini. kantinnya? Iya, gitu ya kan. Sebenarnya lu tapi makan kue aja Kak? Aku IJ dong. Berarti lu emang, oh ya, lu dari fakultas mana kalau gitu? Gue dari fakultas. Dulu pas zaman gue maba fakultas ilmu sosial. Terus sekarang udah ganti jadi fakultas ilmu sosial dan hukum. Dan gua denger-denger, lu anak era juga ya? Iya, anak era. Oh, lu anak era sebelumnya? Yes. Kalau boleh tahu, ini juga biar edukasi pada tahu nih. Yes. Nah, lu tuh dulu di era angkatan berapa sih? Gue di era angkatan 21 deh. Pokoknya gue maba langsung masuk era. Angkatan 21? Yes. Berarti di tahun lu GM siapa? JM-nya itu agak long story short, Pak, Bang Piko ya. JM-nya long story short, Bang Piko. Itu long story short tuh berarti Ya ada sejarahnya. ada sejarahnya. Ada sejarah. Intinya Bang Piko. Iya. Bang Piko nice. Nah, Masa turun? Jadi ini doang turun jabatan dong. ya berarti dia awalnya, ini Bang Piko awalnya ngejabat. Ngejabat. Dia 3 periode 4 jabatan. Oh, berarti Dia doang one and berarti ada only. yang dojo. Iya. Manusia hebat. Terus berarti akhir-akhir itu sibuk apa ya ngapain? Sibuknya sekarang, pastinya lagi kerja sama skripsian sih. Oh, berarti udah masuk semester akhir kan? Semester akhir. Tapi lu kalau misalnya lu bimbingan skripsi itu lu kampus kan?
tergantung biasanya lokasinya. Kalau kita bisa ke kampus, bisa juga online kayak gitu. Nah, terus kalau gue boleh tahu Kak, ini biar dari kan juga ada tahu. Dulu di era jadi di siapa? Dulu di era mungkin sekarang udah banyak perubahan ya, udah banyak sekali reformasi yang ada gitu kan. Kalau dulu kalau gue itu di public relation. Public relation. Yes. Nah, kan kalau di era ini sekarang udah banyak perubahan ya. Yes. Kalau dulu di zaman lu gimana? Apanya nih? Struktur dari departemennya. Kan kalau sekarang departemen itu kan era ada 4 ya. Oh, ada 4. Ada 4. Nah, PR itu masuknya ke departemen Makom. Dulu agak dulunya itu udah 3 tahun yang lalu ya, jadi agak lama Oh, gitu. iya. Oh, oke, terima kasih. Makom masih PR doang kok enggak? Lu ngambil sendiri kali ya? Apa lo mau bangun? Ini. Masih. Oke. Oh, jadi kesenjangan minuman. Iya, emang itu ada. Bang, lo keluar dulu ya. Iya. Ada panggil aja. Udah, Oke. dulu. Udah gitu doang. Tugasnya ngambilin makan aja. Emang Oke. itu. Nah, terus gimana? Di era kemarin. Udah lama banget lagi 3 tahun yang lalu. Jadi yang gue inget ya GM, Vice General Manager, PR gue. Terus dulu kalau misalnya kita tuh PR pasti selalu berkesinambungan sama si kreatif. Oh, kreatif. Tapi lo ada nggak sih Kak momen yang paling berkesan sama dia? Paling berkesan pasti banyak ya. Banyak. Tapi yang paling berkesan pastinya Satu deh. Oke. Pasti kalau yang berkesan pasti yang kalau nggak susah banget, senang banget gitu kan. Ya. Jadi yang susah banget nih. Soalnya Bebas gitu kan ya, Bebas. bebas. Nah itu tuh susah ya karena harus nginep berapa sih 2 hari 1 malam. iya, gue 2 hari. 2 hari 1 malam, terus juga nggak mandi kan ya, terus tidurnya juga ya gitu kan, Ya. juga bareng-bareng ya udah sih itu susah tapi seneng juga at the same time. Gue juga kayak gitu kok. Ya kan? Nih, Terus gue mau nanya, kesan lo pertama kali masuk era gimana? pesan gue pertama masuk RE pasti karena dari kecil impian gue kan jadi announcer radio ya kan, Oh, radio emang udah. Mira gitu kan. Nah terus ada platform kebetulan di era FM, ya udah kapan lagi bisa ngambil kesempatan ya diikuti. Tangan dulu dong, tekan mana? Keren. Lu sekarang masih sering main ke saya sih? Kalau main saya kira udah pasti enggak karena ke kampus aja jarang ya. Ke kampus jarang. Iya. Berarti lu terakhir kali ke saya kapan? Ada terakhir kali ke secret 2 bulan yang lalu deh. Kelamaan ya itu ya. Sekarang gimana menurut lu? Saya kita ini. Oh, keren banget nih udah. Gimana ya? Tiba-tiba secretnya berubah jadi warteg ya. Oke. Tiba-tiba secretnya berubah jadi warteg gitu kan ya agak. Sekarang ada ini kalau biasa. Mm-mm. Gua habis cair. Oh. Nah, kira-kira Kak, kalau misalnya lu sekarang kan siaran lebih banyak ya. Dan kalau nggak salah program siaran tuh ada 8 termasuk Yes. yang weekly ya. Nah, kira-kira lu kalau misalnya sekarang nih, kan gue denger lu dulu pernah ikut siaran juga Kak, Iya. di Port Sunset. Nah, sekarang di Port Sunset masih ada. Masih ada. Masih banyak yang lain. Udah banyak Kayak yang lain. ada morning show, ada di Port Sunset, ada lunch break, Mm-mm. terus ada special show lain kan. Oke. Nah, sekarang tuh gua nggak tahu di zaman lu apa namanya, cuma kalau sekarang namanya Simpak Pojok. Oke. Simpak Pojok tuh olahraga. Oke. Lain-lain terus ada escape plan. Itu kayak tentang keluar negeri gitu lah. Kayak lu kabur. Kabur banget. Kabur banget kan escape. Oke. Escape plan. Terus Nah, apa coba? Kalau menurut mungkin lu apa? karena gue keseringan kerja dan sibuk nih escape plan sih. Biar Escape tahu lah plan. ya. Ah, iya, iya. Destinasinya tuh apa aja gitu. Ya, gua tanyain sih. Kalau lo apa ikut siaran apa? Oh, Ngisi kalau acara gua apa? kalau gua nggak siaran. Oh, siaran. Karena kemarin tuh gue juga ada lah story-nya. Gue sebelumnya kemarin gue tuh pengen ikut siaran, gue tuh Oh, jadi sambil jaga warteg tapi nggak ikut siaran. Gue Jaga juga warteg aja. niatnya gue mau siaran juga. Oh. Tapi Soalnya- wartegnya keramaian. Sebenarnya gue ketahan. Jadi gue tuh sebenarnya potensi gue tuh ketahan sama waktu. Oh. Jadi Sekarang gue tuh wartegnya nahan potensi orang-orang ya. sekarang gue tuh bisa keluar. Oke. Makan aja kan. Nanti kan ngobrol dulu. Ah, itu. Nah, terus potensi gue tuh ketahan aja di warteg ini, makanya gue tuh mau nyoba. Nah, terus gue tuh udah dapet partner kemarin tuh. Karena apa? Partner gue tuh siaran. Cuma adalah satu kendala ya. Makan. Doa lo aja. Jadi ambil. Apa aja lah gue mah. Nah, habis itu udah deh, jadi nggak jadi. Oke. Ini adalah long story short. Oh, Kayak pertama lulus ya. ya sama ada arsipnya lah. Ngikut-ngikut aja. Nah, terus gue mau nanya selanjutnya masuk ke lu genre. Oh, udah tahu. Mana lu jadi duta? Ya, ini dari dia nih semua. Oh,
Nah, Tahu dari mana ya? gimana dulu? Intinya dia cinta ke gua. Oh, Dia oke. pernah ngeliat lu di acara-acara kayak gitu. Gue sih update kayak lu jaga warteg doang. Nah kan gua jaga bengkel tau sendiri. Gua malah bang lu nih, bantuin gua untuk keluarga. Wow, emang apa aja sih usahanya? Ini berarti udah jadi entrepreneur ya? Oh, gua entrepreneur. Gua orangnya tuh emang bisnismen banget. Oh, kayak Jadi gua tuh bisnismen tapi gua juga merangkap jadi teknik. Oh, oke. Jadi gua tuh juga megang, gua ngerjain bengkel, Hmm. bongkar skrup, main balok, blok es. Oh, itu sayang. Iya. Terus lu gimana sih? Apa? Awal mulanya lu tuh bisa masuk ke duta genre? Awal mulanya masuk duta genre, sebenarnya ya di dunia ini kan kita butuh relasi ya. Iya. Asal mulanya pasti dari relasi itu sendiri, gitu kan ya. Nah ini juga sejalan sih sama visi misi gue pastinya soal kemasyarakatan, kependudukan dan juga pengen bermanfaat bagi sesama. Nah dari duta genre ini platform yang bisa bikin gue bisa bermanfaat bagi banyak orang, gitu kan ya. Karena kan genre ini lebih ke masyarakat ya outputnya kayak gitu sih. Jadi relasi dan juga sejalan dengan visi misi gue. Oh, iya. Oh, minum Lu dulu. juga haus? Boleh, ya. Itu juga jangan makan. Makan lu keluar aja ya. Kalau ikan lu bayar. Apa juga sendiri. Sini doang gue. Katanya tuh lagi diet kan? Oh, lagi diet. Iya. Gue kayak gini diet. Gue kipasin biar lu ngembang. Jahat lu ngomong. Jadi ikutan makan ya, jaga warteg tadi makan juga. Oh, Emang oke. dia gitu kak. Oh, Dia sebenarnya kalau habis, Iya. udah habis tuh bukan memberi, tapi dia yang makan. jadi nggak balik modal dong ini wartegnya. Ya, dia Tapi lu jangan bilang ngomong kayak gitu ya. cuma emang biasa Eh. menjaga sekrup, jadi nggak dia Orang laparan dia juga kan. butuh tenaga. Emang Iya, apa iya, gue iya. gerak pakai apa? Lalu udah, gue keluar lagi ya. Nah, terus? Lu mau main. Iya, soalnya. Terus kalau pengalaman lu yang paling mengesan pas lu jadi duta? Ditambah dulu nih, Duta genre? duta genre. Pengalaman gue paling berkesan adalah saat karena kebetulan gue juara satunya gitu kan ya. Pasti kalau kita juara satunya, Masuk. sorry. Iya, dan itu kan dikasih rezeki juara satu gitu kan. Pastinya advokasi gue yang dijalani. Nah, saat itu ini sih bisa menjalankan advokasi gue dan akhirnya ya karena tadi sevisi dan juga misi pastinya senang dong kalau misalnya rencananya terjalan gitu sih. Sama pastinya belajar banyak hal kayak misalnya bisa ketemu orang-orang penting dari kementerian pemberdayaan Oh, bisa perempuan, juga. yes, BKKBN gitu ya. Terus dengan lu kan lu awalnya berarti masuk era dulu kan? Iya, Sebelum sekarang itu di- maba. Menurut lu ada nggak sih kayak hal yang lu dapat dari era untuk lu pas masuk di era itu kayak itu hal yang berguna gitu? Sebenarnya bukan genre aja sih, in general gue as a duta gitu kan ya. Kalau misalnya apa yang didapetin di genre pasti soal public relations sih. Sorry. Oke. Iya. Dengerin dulu kayaknya kan. Enggak lah. Sebenarnya karena kalau kita ngomongin soal general duta yang bisa gue dapetin sih adalah soal public relations itu sendiri. Gue izin makanya kagak slow banget. Iya. Gak biasa ya, gak biasa. Iya, nggak biasa. Gak biasa. Grogi. Lanjut lagi kali ya. Ya. Apa mau abangnya mau ngomong aja? Oh, iya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Kalau misalnya soal tadi public relations, jadi belajar banyak hal sih. Karena public relations itu sebenarnya ilmu yang bisa didapetin banyak orang dengan mudah. Tapi harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Gitu. Berarti ya apapun hal yang dicoba lu harus sungguh-sungguh. Ya. Yes. Dan kan kalau dari gambaran yang gue tahu ya, kan setiap duta itu kan ada kayak punya branding ya. Dimana kayak duta tuh senyum terus kayak. Dan Iya. kalau gue ngeliatnya juga, terus pakai selendang gitu. Selempang. Pakai selempang gitu. Tapi menurut lu sebenarnya personal branding lu di luar duta itu penting gak sih? Personal branding di luar duta penting dong. Karena kan gue sendiri bangun personal branding bukan as a duta aja, tapi kerjaan gue juga. Karena kan kerjaan gue itu MC, talent video gitu-gitu. Jadi pasti penting jawabannya kalau membangun personal branding di luar duta gitu kan. Karena kalau misalnya duta kita bicara soal citra positif. Ya, sama nih di kerjaan lo juga harus punya citra positif kayak gitu. Kalau gue boleh tahu, lu membentuk personal branding lu tuh kayak apa? Kalau gue ngebentuk personal branding gue ya pasti karena
gue, kalau personal branding menurut gue kan jualan ya, karena gue dapet uangnya dari jualan personal branding, ya pasti gue ngebangun personal branding gue as a public speaker gitu. Tapi gue jualan nggak dari public Ya kan jualannya beda ya, beda ini jualan jasa, TikTok ya, jasa. Nah terus lu gaya personal branding lu gimana sih, kayak pembawaannya gitu? Pembawaannya personal branding, kalau gue ya situasional sih. Kalau misalnya lagi dibutuhkan untuk menjadi orang yang anggun, ya pasti jadi anggun. Kalau misalnya dibutuhkan, karena kan MC banyak ya. MC kan pasti kalau karena kerjaan gue MC pasti ada semi formal, formal, non formal. Jadi situasional sih untuk personal branding gue sendiri. Berarti sebenarnya lu versatile aja ya? Yes, benar. Oke. Nah, tapi lu pernah ngerasa nggak sih kayak lu tuh salah arah kayak ketika lu nyari jadi diri lu, kayak lu tuh merasa jadi orang lain? Kalau misalnya gue sendiri, so far gue belum pernah salah arah. Cuma case salah arah ini sering gue denger sama orang yang mungkin minta advice dari gue gitu kan. Iya. Kalau mereka salah arah soal bangun personal branding, sebenarnya ya it's okay kalau misalnya kalian ada case salah arah dalam personal branding, karena kan ya namanya juga lagi nyari jati diri kan, nggak sesimpel bikin mie instan. Bikin mie instan aja walaupun namanya instan butuh waktu 3 menit ya kan, apalagi bangun personal branding. Jadi itu adalah hal yang nggak mudah gitu kan ya. Jadi ya pasti butuh proses, take time. Jadi kalau misalnya salah arah pun ya tinggal balikin lagi, kayak ngendarain mobil aja. Kalau salah arah ya kita start lagi aja dari awal. Asik. Ayo berarti insightful. Tapi berarti lu bukan tipe orang yang terombang-ambing gitu, kayak lu tuh ngikutin arus gitu, misalnya ngeliat orang. Pernah gak lu merasa kebawa arus gitu? Gue bukan tipe yang gampang keluar sih orangnya. Jadi kayak lu orang kayak gimana ya, lu cuek. Iya, jadi ya being me aja. Oh my god. Being me. Terus gimana sih? Kalau tanggapan lu gimana? Kayak misalnya kan banyak ya orang tuh yang suka kayak nganggep remeh atau suka nyinyir tentang branding itu. Oke. Sebenarnya ini adalah satu-satunya kalimat yang gue pegang dari awal gue bangun personal branding. Kita cuma punya 2 tangan. Kita nggak cukup untuk nutup semua mulut orang, tapi kita cuma cukup untuk nutup kuping kita. Jadi ya kita gunain 2 tangan ini untuk nutup kuping kita dari omongan orang-orang. Gitu aja sih. Jadi ya sesimpel itu hidup itu. Wow. Keren banget. Terus kalau lu ada nggak sih tips buat gue, kan gue nih bentar lagi mau ini, gue tuh niatnya mau debut lah menjadi artis di WND ini. Jadi artis apa nih? Papan triplek? Dia tiga orang ya berarti? Enggak, gue niatnya mau jadi public figure lah di WND. Oke, boleh bisa. Boleh salah. Gue mau ngikutin jalur lu, maksud gue. Oke. Gue mau buat adik gue bangga. Iya, sekeluarga bangga gitu kan. Lalu ada tips nggak sih buat gue kalau misalnya gue pengen bangun branding gue pertama kali di kampus? Jadi yang pengen lo bangun adalah pengen jadi influencer gitu aja. Iya, influencer kan nggak selalu gue bikin konten. Iya. Sebenarnya yang pertama harus lo tahu adalah lo ini tertariknya kemana, apa yang bisa menjadi nilai jual lo. Misalnya tadi kan nilai jual lo adalah mungkin komedinya, ya udah ditingkatin aja komedinya. Lo kayak bikin konten, gak usah konten deh, kayak video-video gitu kan ya di sosial media gitu kan ya. Pasti kan kita mulai di sosial media kan. Atau mungkin lo mau bikin personal branding lo di offline gitu kan ya, di khalayak sosial gitu, ya udah lo membangun diri lo sebagai orang yang lucu, orang yang fun, orang yang easy going, ya itu ada personal branding. Iya, benar. Tapi lu orangnya ada satu sih Kak yang nggak bisa dihilangin. Jadi gue tuh pembawaannya tuh kayak gue santai, terus gue orangnya tuh asik. Tapi gue tuh ada satu yang bisa dihilangin. Apa? Gue tuh keren banget. Aduh gantengnya. Jadi orang tuh kalau lihat gue tuh kayak bawaannya tuh gue keluar baru enggak. Iya itu sih, kayaknya orang harus buruan tutup mata sih untuk nggak lihat semua ya. Jadi kayak enak aja orang. Selamat siang semua, mohon maaf. Mana? Kayak gimana? Oh abang gua. Abang lu udah Iya, dari kerjaan. Kak, ada reason? Gak ada lagu receh. Oh, bukan ada reason. Oh, kayak gitu sih bisa memanggil dia. Nah, tapi dah, balik. Lanjut dulu, kenapa sih? Maaf, aku pakai peci dulu, dah. Ya. Oke. Ini warteg kan. Nah, gua tuh di sini pengen ngajak donasi untuk
17-an. Beneran? 17-an tuh gue ngajak TG, tapi TG-nya hilang. Mana TG sih? Lagi ngapain sih dia? Ini lagi ada gawean. Gawean. Ini lagi ada kerja makanya. Jadi ganti sama siapa ini? Gua adenya. Adiknya. Keren juga dia. Kenalan dulu. Kenalan ya. Nama gua Taki. Saya Kepanjangannya taki-taki rumpah. ya Taki doang. Taki. Oke, gua Joseph. Pak Joseph. Karo gua. Karo. Si Kenapa? ini gua udah bilang nanti kan 17-an tuh gua butuh kampung kita butuh uang sih untuk acaranya biar meriah loh. Iya. Nah, dari itu tadi gua Tapi pengen sebentar, Pak. 17-an. 17-an tuh. Pak, masih 1,5 bulan lagi, Pak. Ya, nggak lebih baik prepare dari awal ya nggak? Iya. Tuh. Iya, Tamunya aja udah bilang iya, masa lu nolak gua? Parah. Iya, nih, Oke. Ah. Fokus. Ini lagi serius nih Iya, proposalnya, tolong fokus. Jadi gini, kan tadi gue mau ajak TG nih, jadi kayak Iya. donasiin gitu. Kira-kira untuk donasi makan aja dulu dong, bisa nggak ya? Apa gimana nih? Ya udah, atau enggak nanti gua kabarin abang gua dulu deh. Kan gua belum tahu nih cara garis besarnya kayak gimana. Nih gue Nah, jelasin. ini bukannya saya meragukan Bapak. Cuma saya nggak ada konfirmasi apa-apa nih dari abang kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah ada, nanti saya kontak Bapak deh. Oke. Tapi gue jelasin dulu ya. Iya, Nih. boleh. Jadi acaranya tuh 17-an tuh akan ngundang orang. Semua orang. Ngundang. Tapi gue lagi lihat dulu nih siapa yang mau dia ke kampung kita gitu. Siapa Dan tuh? ada door prize. Ada door prize dong, masa kagak? Mau door prize nggak tak? Oh, udah. Nah, mau. Apa tuh? Pertama ada mobil Pajero 1. Mobil Pajero. Ini Ya. biasanya kaya ya. Ini RT-nya di PIK betul. Terus Ya, gue juga mau. Iya, gue juga mau. Pajero. Ada yang donasi itu juga, Col. Maka kita bantu nih sekampung bantu 1 Pajero. Habis itu 1 Ya banyak apa nih kalau mau hadiahnya Pak Jero? Lo itu nggak door prize nih, door prize. Gak usah lomba-lomba, door prize yang kita kasih. Dan ada iPhone 13 Pro Max. Oh, 13 ya. 13. Gitu. Berarti berapa, Pak? Oh. 13. 13. Itu dia. Oke, jadi gitu. Ya. Dan ada di akhir acara mengundang artisnya itu. Oh. Antara ngundang siapa tuh? Ya antaranya lagi masih diskusi sama teman rekan-rekan gue. Tapi lu pengennya apa? Bebas, gua maunya. Nah, lu Kalau ya. dari gua sendiri, gua maunya Wali. Wali. Bener. Wali gua mau Wali. Oke, bagus. Kalau nggak Wali berarti gua nggak nyumbang ya. Emang lu kan TG gue minta tolong, gak jelas siapa tahu. Ya udah nanti gua nyumbang tiga. Oke, terima kasih udah. Mau pesen. Audi, Ah, sini lu. kontekin Iya. juga biasa Oh, ngomel. Kalau apa ini beda juga orangnya. Kemarin udah gini dan ingat Dibungkus. digoreng. Dibungkus dong. Yang mbak pedes mana? Perut saya nggak bisa pedes. Yang pedes. Yang nggak pedes. Oh, yang pedes. Apa? Yang pedes aja. Enggak. Nah, nih. Oh. Yang Wow. pedes. Ya makasih ya. Gila. Alhamdulillah. Bayar, tapi bayar. Antar aja. Ntar gua langsung TF ke TG. Iya. Tolong itu, Pak. Terima kasih. Iya. Ini nih yang bikin kasbon kita tuh. Iya. Gua udah ngasih Pajero Iya, masih iya, ada. iya. Iya, Iya, Pak. Ya. Ini tadi KRT. Iya, Pak. Dikira mau nanya ada dana Ambon di sini. Bisa. Aduh. Tapi biasa kayak gitu. Apa? Itu kita ini makan aja nggak bayar. Sesek ngomong gitu. Nah, menurut lu? Jadi menurut lu kayak tadi mendingan gue bantuin nggak? Kalau misalnya emang butuh banget kan butuh kebutuhan bersama kan, Hmm. kampung kan. Nah kalau misalnya emang butuh banget kamunya ya dibantuin lah. Cuman kata yang itu agak problematik. Enggak disudahin aja di Twitter, bikin thread gitu. Yang gua denger dia pakai kumis. Kan kemarin gue udah lihat dari luar tadi. Tapi mukanya kelihatan. Lu kayak gitu ya. Ada seorang dari covernya. Udah nih, ini nggak ada yang makan nih. Nawarin. Oh, ya, sekarang Iya, yang iya. diet. Kasih Minum dulu. Minum mulu ya. Enak tuh. Ya makan dulu aja, Pak. Iya. Agak ini sih ya. Agak nggak langsung jadi ngeliat PRT-nya. Oke.
Ya emang gitu sih ya. Jauh. Warteg bukan segera tempat berkumpul. Hehehe. Warteg adalah tempat ngobrol dan tidur. Jangan malas-malasan woi. Jangan bertindak janganlah kamu tidur mulai gak malu. Karena kita hadir untuk menghibur. Tawaran kena warang jangan terus dulu ya. Yo, permisi semua bang sayang, bang semua mencari suap nasi untuk anak nenek saya. Yo, mungkinkah Lu ngamen nggak ada mana, nggak ada sono, ada tuh orang di sono. Nggak ada sini nih, lu nggak lihat ada tamu cantik. Subhanallah. Lagi ngobrol. Pengamennya pokoknya pengamen banget ya. Nah, jadi kayak gitu dong, ini yang bener. Biasanya kalau ada bidadari begini nih bang ya, biasanya ya. Boleh. Di steam dulu sih bang. Oh. Ada caranya. Buang sudah Ya, dikasih ya. tolong putar dulu nih bang. Putar. Aduh, Satu, sabar ya sabar. Ku mau adanya. Jangan salah kamu kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, di sebelahmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama, cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, lagi sama. Gitu dong nyanyi. Nih, tapi daripada lu ngamen, tinggal lu di sini dah. Dan kita. Nih, serius bang. Ya, nih, gua Udah aja cari ya, gua. Bang. Suruh berdiri. Di belakang. Gimana? Punten kak. Nah, jadi kita habis ini tuh ada sesi game. Wah, ada guys. Coba untuk gamenya jelasin dulu gitu. Oke, jadi nanti kalian bikin 2 tim. Ya, bikin 2 tim. Satu tim itu isinya 2 orang. Terus nanti kita bakalan kasih nama permainannya BTW disordered. Kita bakal kasih pilihan. Satu tim itu bakal dapat 10 pilihan. Nanti kita bacain satu-satu. Dan setiap satu pilihan itu kalian harus jawabnya barengan. Jadi Oke. permainan chemistry gitu. Oke. Nanti untuk jawaban yang sama itu akan dapat poin dan jawaban yang beda itu akan dapat hukuman dengan dicoret mukanya pakai pedang. Kira dicoret oleh kakak. Gue mau sama kasih depan aja. Oke. Sama sama lu. Lu pada kenal gue. Lu bareng sama dia lu tadi. Iya. Makanya ini juga. Mainnya berdiri apa duduk nih? Boleh? Iya, jadi duduk nih. Boleh sambil duduk. Enggak bisa duduk aja. Sepi amat sih. Musik dong. Musik. Oh gitu. Jujur nggak tahu ya kak ada gini juga. Jujur ada ini ya, ada siok ya, ada siok ya. Udah. Malu gak bang? Nah, sekarang kita langsung aja main game. Kayaknya seruan Bisa gitu. dong. Sendiri ya. Jadi, Nah bangkunya juga sih kalau bangkunya. ya ayo. Nanti yang udah jauh berapa? Itu kan? Apa? Sini nih. Nah, jadi tadi gimana mainnya? Oke, jadi satu tim 2 orang. Satu tim 2 orang, oke. Siapa Kalau pasangannya? mau, Berarti yang nanti ini kan duduk jawab belakang. ya gitu. Iya. Ya, siap. Oke. Deg-degan ya juga. Kita duluan nih. Iya. Kayak yang pertama. Iya. Jadi satu pilihan cuma 5 detik. Oke. Kesempatannya. Ini nggak boleh ngobrol dulu. Nggak boleh dong. Diskusi nggak boleh? Nggak boleh.
harus spontan. Berarti ngomong bareng. 1, 2, 3. Ya. Oke. Udah Ya, siap semua? Siap. Oke. Yang pertama, lauk pedas banget atau lauk gurih manis? 1, 2, 3. Pedes banget. Yeay. Aduh. 1, 2, 3 jawab kan? Iya. Coba kita nih. Oh, kalau salah, kita aja lu. Yang kedua, ikan goreng atau ayam goreng? 5, Nggak boleh lihat. 4, 3, 2, 1. Ayo, goreng. Lu gimana sih? Aku boleh jadi. Mana nih? Gak ada dicoret ini. Nanti kita dicatat dulu skornya ya. Oke. Dicoretnya sesuai banyak salahnya. Kalau maluin lu. Dah, Bang, tenang. Ini gol aku. Udah gede soal ini. Yang ketiga, tempe orek atau tempe mendoan? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Tempe mendoan. Masa kita kalah sih sama mereka doang? Ya, Ini apa nih? Gua tahu nih, Bang. Nih. Jauh-jauh dari abang kamu kan. Kalau kita lihat, apa nih pertanyaannya? Telur dadar atau telur balado? 5, 4, 3, 2, 1. Terbaru. Baru 2 pertanyaan aja udah. Oke, buat Indo udah salah 2 ya. Bisa nyanyi doang lu. Kamu bisa nyintrek, Bang, nyariin apa? Biar kamu bisa begini, Bang. Enakan dadar, Bang. Pakai bawang. Tema kesehatan mental atau tema edukasi seksual remaja? 5, 4, 3, 2, 1. Edukasi seksual remaja. Sayang. Liputan acara kampus atau acara nasional? 5, 4, 3, 2, 1. Acara kampus. Udah mas. Bener-bener gak ada chemistry. No chemistry ya? Jujur, Gue kecewa sih. Gue pikir lu bener temenan banget. Jujur gua malas sama ini. Baru ketemu kan dari Kak Samen. Gua gak mau sama ini, gua gak mau temen. Kecewa gua gak next, sama lu. jadi pendengar setia atau jadi kru dari LSM? 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kru. Ini gampang banget, gue gak tau. Kamu gampang loh. Misterinya apa banget ya? Bener banget. Kayaknya kita udah hari ini udah kalah deh ini deh. Iya dong, kayaknya udah. Bentar, gua pakai kacamata dulu nih. 70 pertanyaan buat jawabannya. Kayak bener deh ngomongin kacamata. Wawancara pejabat publik atau wawancara influencer? 5, 4, 3, 2, 1. Jangan publik. Ya. Sini doang. Ya. 1, 2, 3, 4. Ayo. Gampang banget. Bang, Coba skor sementara 4-1. Iya. Apa tadi? Kita bawa. Waktu belum selesai. Tema percintaan atau tema pendidikan? Nih, ini kan siaran kan? Iya, boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Percintaan. Di host atau bintang tamu? 5, 4, 2, 1. Chemistry. Kita udah kecil dari bareng. Enggak dong, tadi tanya kayak masuk dong. Masih ada 6 lagi. Ini sih easy win sih. Udah siap? Ada gue bilang. Skor sementara 6-2 ya. Orang ya, udah. Yuk. Ngobrol santai di warteg atau makan cepat langsung pulang? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, langsung pulang. Bibit-bibit manusia sukses. Aduh, salah-salah. Amin. Kan ngobrol dulu kita di sini, lu langsung balik.
Bayar. Oke, ini masih dua terakhir ya. Makan pakai tangan atau pakai sendok garpu? 5, Pakai kaki ya? 4, 3, 2, 1. Mulut. Mulut. Ayo, tangan. Makan pakai mulut. Belum ada dipilih. Pakai apa? Pakai mulut. Pakai otak. Kalau pakai kunci Inggris kagak bisa bang. Jawabannya salah. Jadi pemenang poin. Udah punya 2 doang. Dikurangin. Nah, ini tadi susah ini. Kayaknya aja susah poin. Pertanyaan Kurang terakhir. apa? Ini langsung naik ya. Iya. Udah ini jauh nggak sih poinnya? Gak ada pede tuh. Lebih crown aja nggak sih? Sabar, waktu masih panjang. Oke. Maaf. Dua pertanyaan terakhir ya. Siap? Siap. Jadi morning person atau night owl? 1, 2, 3, 4, 5. Night owl. Aduh, udah lah lu balik aja. Nyerah sih, surrender. Ya bang, M3 dapat. Siapa tahu kan? Ini udah terakhir nih. Nah, ini terakhir ya. Udah lah Kita mau ya. menang. Ya. Mau menang. Poin lo aja beda jauh. Nah, kita makin tulus dong. Cepat balas chat atau sering slow respon? 5, 4, 3, 2, 1. Korespon. Kayak pura-pura. Aduh, kok tepuk tangannya buat bintang tamu. Yang benar jadi CM. Yeay. Oke, kakak. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu. Langsung Abang nih. warteg kalah, boleh yang cewek-cewek. Kamu aja deh, kamu aja. Kamu kayak punya dendam Boleh, dua-duanya Kak. kan kamu aja. Nggak apa-apa, Kak. Kamu aja, kamu aja. Ini beneran ya, dua-duanya kamu aja. Jadi enak. Jadi enak. Masih bener bang. Kayak pasrah tatapan kosong. Boleh di sini. Muka gue kelihatan bercanda. Coba sebelahan, coba sebelahan. Ayo biar cepet gimana? Mau bikin apa juga? Ih. Ini beneran ya sih? Udah dong. Merem boleh ya biar satu. Emang enak. Ini kalau ada dendam deh Nah, kayaknya. yeay. Ada dendam deh. Atau- Happy birthday ya. Menunya ayam goreng tepung ya. Ini yang gorengnya udah diungkep ya dari sekarang ya? Nah, ini udah dimarinasi lama. Oke. Kue salam. Ini apa boleh ya? Tinggal goreng. Kebetulan kagak mandi gue 3 hari bang. Nah, ini sama mandi ya. Ini kan sekarang mandi ya. Tapi Lu makan dulu nggak? Bungkus. Nih, terus bang. Lu nggak apa-apa. Ada duit tadi kamu nggak ada duit. Ya udah, ntar kita tahu aja buat gue. Neng, gue sih nanya. Beda nih. Ini tadi udah dibungkus dari Ayo, kemarin. Udah basi dong. udah Nah, mau. itu udah masuk kulkas. Ini ada sisa apa deh? Air, gede, pakai gula. Udah. Tadi berasa bantuin bang. Ini komen dulu nih di Setia Budi. Jadi kayak makan. Ya. Bener, Neng. Bener. Ini aja. Wah, ini gue doang itu gak jadi. Neng, Nggak. Ya. Seru banget, soalnya menang. Yeay. Oke, jadi kita udah selesai sesi gamesnya, friend. Nah selanjutnya, Aku mau mandi dulu. Main nanti bola. lu lihat gue udah kayak gue salju sekarang. Nah selanjutnya kita ada tanya-tanya dari EduFriend. Wow, ini langsung ada presiden nanya. Langsung aja saya nanya. Jadi ini kita ambil dari tadi kita buka kuesioner dan ada beberapa orang yang udah nanya. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Perbedaan, coba gue nanya ke lu, gimana perasaan lu? Ada nggak bedanya feel lu saat jadi mahasiswi biasa dengan setelah lu jadi duta genre? Jadi mahasiswa biasa dan juga maksudnya jadi duta genre atau in general duta nih? In general duta deh. Oke. Sebenarnya karena gue jadi dutanya pas maba ya, jadi jadi kehidupan gue tuh nggak ada yang beda banget atau berubah drastis banget karena emang udah dari maba kan. Sebenarnya kalau misalnya ditanya perbedaannya pasti kalau misalnya lo jadi mahasiswa biasa, ya udah lo bisa kayak lebih
bebas, bertingkah laku ya, Iya. seperti itu, berperilaku. Cuma ketika lo jadi duta ya pasti lo menjadi contoh untuk orang lain gitu kan ya. Jadi ya harus lebih punya boundaries untuk diri sendiri sih, punya Berarti lu, kesadaran. ya, berarti lu menjaga branding dan manner lu ya. Ya. Tapi ada nggak sih perbedaan feelnya kayak pride atau kayak sebenarnya bukan pride kayak sombong ya, cuma lebih kayak pede gitu ya. Kalau misalnya ditanya ya pasti jadi duta sendiri udah sebuah privilege karena lo bisa lebih kenal sama petinggi-petinggi mungkin petinggi kampus gitu kan ya. Jadi kayak lebih privilege yang gue dapetin bukan pride tapi privilege untuk bisa lompat gitu kan, jadi batu loncatan untuk kesempatan-kesempatan lainnya. Tapi gue punya pertanyaan. Oh iya. Mumpung gue masih semester 2, Ya. sebelum terlanjur. Yes. Nah, kalau Kak Silvara nih bisa ngulang semester 4, kira-kira ada hal yang mau diubah nggak? Kalau ngulang nggak ada sih, karena menurut gue Kalau ngulang balik masa lalu ya, ngulang. iya enggak ya, I know. Balik ke masa lalu nggak ada, karena menurut gue setiap kesalahan, setiap keberhasilan itu punya pembelajaran sendiri-sendiri. Kalau misalnya nggak salah, ya gue nggak akan tahu yang benar. Jadi ya kalau misalnya disuruh ngulang nggak ada yang pengen disuruh ngulang sih, karena dari salahnya itu jadi belajar kayak gitu. Oke, yang terakhir ada pertanyaan dari IG, ada nat_979. Oke. Dan di sini ada dia nanya, coba dong Kak, gimana caranya tips jadi MC yang benar dan tepat? MC yang bagus deh, yang keren. BPK. Jadi MC yang bagus gitu, Ya. profesional. Pasti yang pertama adalah mulai dari appearance kalian dulu, karena ya kita kan jual jasa ya. Kalau gini gimana? Ini di belakang panggung ya. Udah penghibur. Jadi pasti pertama mulai dari, kalau kita nggak ngomongin soal skill dulu deh, kita ngomong soal appearance dulu supaya klien kita percaya pastinya kan dari appearance ya. Jadi harus menunjukkan kalau lo adalah appearance ya sebagai MC, kerjaan lo emang biasanya MC gitu kan ya. Nah yang kedua adalah kalau misalnya tips untuk jadi MC yang bagus gitu ya, pasti latihan, karena practice make perfect ya. Jadi harus banyak latihan, harus banyak belajar. Mulai dari acara-acara yang kecil dulu aja, baru nanti mungkin abis itu lo punya kesempatan untuk bisa dibayar jadi MC kayak gitu. Karena gue juga kayak gitu, gue mulai dari acara-acara prodi dulu, acara-acara fakultas, acara-acara unik, baru sekarang bisa dapetin uang dari MC. Oh. Kalau ini rating dari 1 sampai 10. Kamu di rating Itu udah lama gak tau. kurang banyak maksudnya. Gak boleh, ada jujur, gak apa. 11 dari 100. Bang, kasih jujur Bangga bangga. Dari 11%. 11 dari 100. Dari 11%. Iya lagi. Mau balik aja belum? Ya mungkin karena tampilan gue sekarang aja kurang. Oh, biasanya apa? Udah lihat kan? Biasanya Ya, lu berantakan. pernah lihat kan kalau gue well dress? Gila. Tadi ada tips. Bisa. Nah, nggak lo mau nanya dari lo. Kak, kan gue mau ini. Jadi cita-cita gue. Tadi cita-citanya banyak banget ya, mau Banyak. jadi influencer gitu kan. Gini Kak, biar kalau misalnya satu gagal masih yang lain. Wes. Lu tuh bermimpi jangan taruh di awal. Tapi Pakai taruh di langit. Biar kalau lu jatuh, masih jatuh doang. Apa Tinggi jadinya? gitu. Oke, gue nanya Kak, dari lu. Ada nggak sih 3 tips deh? Gimana caranya biar lu percaya diri public speaking? caranya. Lalu kan udah cakep nih, udah keren. Yes. Nah gimana caranya? Di luar itu. Oh my god. Pertama, public speaking yang harus kalian tingkatin adalah punya banyak kosakata. Gitu ya. Jadi Iya. harus, kalau dari gue sendiri adalah perbanyak baca buku sih untuk bisa ngambil banyak kosakata yang ada gitu kan ya. Itu tips pertama, perbanyak baca buku ataupun kosakata. Kedua adalah tentuin sendiri intonasi, belajar soal intonasi. Karena pasti tiap orang punya, tadi kalau kita ngomongin personal branding sama MC itu punya personal branding.
entah cara pembawaan kalian, cara intonasinya kayak gimana. Nah itu harus dipelajarin sih soal intonasi itu sendiri. Karena kalau kita ngomongin soal era FM juga kan itu belajar soal intonasi kan pasti. Iya, belajar intonasi kan. Dan yang terakhir kalau misalnya ngomongin soal public speaking, kita nggak bisa lepas sama body language gitu kan ya. Jadi latihan terus gitu. Ya, ngomong depan kaca. Jadi digerakin aja dari atas sampai bawah gitu kan, ngomong depan kaca. Mau yapping pun terserah gitu kan depan kaca. Kalau dulu sih gue kayak gitu kayak ya udah bikin podcast aja sendiri depan kaca. Narasumber hostnya juga sendiri. Oh, oke. Mungkin pertanyaannya kan tadi bisa ada ups and down-nya ya. Iya, pasti. Gimana caranya kalau udah mungkin lagi di bawah, biar kita bangkit lagi gitu. Lagi di bawah. Kasih dulu deh. Misalkan kita coba satu terus gagal, terus kayak udah. Ya lu pernah nggak Down merasa sih, ngedun gitu. banget? Pasti pernah. Kayak lu bisa dari dulu aja deh. Iya. Kalau gue sendiri pernah pasti gagal tuh pernah banget karena ya itu bagian dari hidup lah, life lesson gitu kan ya. Pasti pernah gagal. Tapi saat itu untungnya puji Tuhan alhamdulillahnya gue punya support system yang cukup dari keluarga gitu kan. Jadi ya dibantu lah sama keluarga ya untuk bisa lebih bangkit dan juga bisa untuk tahu nih kalau misalnya sebenarnya value gue itu nggak cuma sampai di gagalnya aja, tapi masih punya banyak kesempatan lainnya sih. Harus lebih buka mata dan lihat perspektif lain. Kalau misalnya sekali gagal tuh nggak menutup jalan, tapi kita mungkin dibukakan jalan lainnya atau punya rencana indah lainnya. Jadi ya lebih ke ikhlas sih kalau gue. Kalau misalnya lagi down banget atau nggak percaya diri, hilang dulu mungkin ya udah hilang dulu aja dari peradaban. Lagi pula ya nggak ada yang peduli banget kan sama gue gitu kan, ya udah hilang aja gitu kan ya. Hilang aja nanti pas udah ngerasa lebih baik lagi gitu kan ya udah bisa lebih kuat lah menghadapi dunia lagi. Warteg bukan segera tempat berkumpul. Warteg adalah tempat ngobrol ngalir ngidul. Jangan malas-malasan woi, jangan berdiri lah. Kamu tidur mulai gak malu. Karena kita hari untuk menghibur. Tawaran orang jangan terus dulu ya. Udah mulu. Oke, Kak Sultana, makasih banget. Gue dapat banyak banget ilmu dari Kak Sultana tentang tips and trick dan banyak hal lainnya. Oke, sebelum kita ini, terima kasih Kak Sultana. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Asik. Mungkin ada apa nih? Closing statement dari Kak Silva. Oke. Kata-kata hari ini. Lu nggak siap lagi, nggak siap. Kasih kata-katanya hari ini Kak Sultana. Gue nggak punya kata-kata lagi, takut banget. Closing statement aja Kak Silva. Oke. Personal branding itu sebenarnya hal yang simple. Kalian harus bikin diri kalian itu dinotis orang lain. Ya, kalau misalnya orang lain ngomong apapun tentang kalian, ngomong jelek-jelek atau ngomong bagus pun ya keep it simple aja. Jangan, kalau misalnya zaman sekarang kan ngomongnya low profile gitu kan, mau jadi low profile. Jangan ngasih makan ego kalian juga, tapi kalian harus kasih tunjuk ke dunia prestasi kalian. Harus kasih tunjuk dunia juga validasi atas pencapaian kalian juga. Jadi cuma jangan validasi ego atau perasaan kalian aja. Kayak gitu, karena kan yang kita butuhkan di masa depan ya pasti kesempatan yang lebih besar gitu kan ya. Nah itu bisa diambil dari personal branding kayak gitu. Paham. Nah, makanya ini friend, kalau misalnya kalian mau denger lagi podcast keren dan Abis ini udah nggak bungkus ya acaranya. oh enggak, iya udah enggak. Nah, kalau mau dengerin podcast keren lagi, makanya ikutin terus Wartalk dari RFM UNJ dan lu bisa nontonnya di @rfmUNJ. Di YouTube ya, di TikTok, pokoknya stay tune aja jadwalnya di Instagramnya @rfmUNJ. Itu dari saya. Oke, friend.
Gue langsung bantu.